Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Senin tanggal 6 Oktober 2025. Kita masih dalam pembahasan Seminggu bersama Hagai hari yang ke-6 dengan judul renungan Lugas dan Terarah. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Yang dimaksud dengan lugas di sini adalah bersifat apa adanya. Hagai adalah pribadi yang lugas dan terarah. Dalam hal ini berkaitan dengan perkataannya. Mengenai hal ini, Alden berkomentar, meskipun kata-katanya jelas dan tidak puitis, ia memiliki satu poin utama untuk disampaikan, dan ia menyampaikannya dengan tegas dan baik. Perkataannya yang lugas, bukan karena bangsa Yehuda itu adalah bangsanya sendiri, tetapi memang hal-hal ini harus disampaikan secara terus terang, sekalipun mungkin menyakitkan hati mereka. Kelugasan Hagai dalam perkataannya terlihat dalam beberapa poin berikut. Pertama, mengenai keegoisan bangsa Yehuda. Hagai mengatakan apa adanya yang menjadi pesan Tuhan, yaitu bahwa bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Mereka menganggap bahwa 70 tahun yang disebutkan oleh Yeremia belum selesai, dan tidak ada gunanya mencoba membangun kembali sebelum masa itu tiba. Lalu mereka menjadi bermalas-malasan dan tidak peduli pada pembangunan bait suci. Sebaliknya, sangat peduli dengan pembangunan rumah-rumah mereka sendiri. Inilah keegoisan mereka dan harus ditegur. Yang kedua, mengenai keterpurukan bangsa Yehuda. Keterpurukan bangsa Yehuda digambarkan seperti ini. Mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan, tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Mereka berpakaian, tetapi badan mereka tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Juga mereka mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Selanjutnya, langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Diharapkan pernyataan lugas Hagai ini membuka mata mereka dan membuat mereka mau menyadarinya. Yang ketiga, mengenai janji Tuhan. Dikatakan, mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Janji Tuhan memang harus dikatakan dengan jelas dan tegas. Karena itu menunjukkan kesetiaan dan ketidaksewenangan Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, pasti Dia akan menyertainya dengan berkat. Perkataannya yang terarah. Tujuan semua yang dikatakan oleh Hagai adalah terselesainya pembangunan bait suci. Sekalipun dia memulai dengan menyatakan teguran, dilanjutkan dengan pernyataan-pernyataan yang seharusnya membuka mata bangsanya, karena berkenaan dengan keadaan buruk mereka, tetapi tujuannya hanya satu, yaitu supaya bangsa Yehuda menyelesaikan pembangunan bait suci. Arah pembicaraannya jelas.
Apa yang benar harus kita katakan terus terang, sekalipun mungkin itu akan menyakitkan hati. Maksudnya supaya para pendengar lebih mementingkan Tuhan daripada hal yang lain. Kata-kata bijak, kebenaran itu akan memberkati orang, maka katakan saja secara terus terang. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, beriku keberanian untuk mengatakan kebenaran, karena aku rindu banyak orang akan mengenal dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.